Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Karima dengan NIM 2450210028 dari kelas A1 MDR. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Hakikat Hukum Ekonomi dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Syariah. Yang pertama adalah pengertian hakikat hukum ekonomi. Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dan disebut juga al-iktisad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian hukum ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi Islam. Kemudian adalah asas-asas hukum ekonomi Islam. Yang pertama, asas muawanah, yaitu mengutamakan tolong-menolong dan kerjasama yang saling mendukung. Kemudian yang kedua adalah asas musyarakah, yaitu kerjasama dalam kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi semua pihak dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah asas manfaah atau tabadulul manafi, menuntut agar semua aktivitas ekonomi menghasilkan manfaat nyata bagi semua pihak. Yang keempat adalah asas antaradin, yaitu transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan atau kerelaan semua pihak. Yang kelima adalah asas adamul gharar, yaitu melarang adanya ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi. Yang keenam, asas al-musawah, yaitu menegakkan kesetaraan antara pelaku ekonomi tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketujuh adalah asas as-sidik, yaitu kejujuran menjadi elemen dasar dalam setiap transaksi. 8. Asas hak milik, yaitu Islam mengakui hak milik perorangan. Yang ke-9, asas pemerataan, yaitu kekayaan harus didistribusikan secara merata untuk menghindari monopoli oleh segelintir pihak. Ke-10 yaitu asas albir wa at-taqwa, yaitu mengutamakan kebajikan dan kepatuhan pada aturan Allah dalam setiap aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam. Islam merupakan agama yang mengatur hubungan segenap aspek kehidupan dan peribadatan umat manusia, baik yang terikat dengan Allah atau hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan manusia atau hablum minannas dan lingkungan. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang asli dan abadi ialah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Contohnya larangan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275-276. Yang kedua adalah prinsip keadilan dalam perdagangan surat Al-An'am ayat 152. Yang kedua adalah hadis dan sunnah. Secara harfiah, sunnah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Sunnah didasarkan pada praktik normatif masyarakat pada zamannya. Sunnah harus dibedakan dengan hadis. Hadis merupakan cerita singkat yang berisi informasi mengenai sesuatu yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad, atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, hadis bersifat teoritis. Hubungan sunnah dengan Al-Quran yaitu yang pertama, bayan tafsir, yaitu sunnah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan mushtarak. Yang kedua adalah bayan takriri, yaitu sunnah berfungsi memperkukuh dan memperkuat pernyataan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan taudih, yaitu sunnah menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat dalam Al-Quran. Klasifikasi hadis berdasarkan bermulanya ujung sanad dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya yang pertama, hadis marfu', yaitu hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis mauquf, yaitu hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda, baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu'. Yang ketiga adalah hadis maqtu', yaitu hadis
yang sangatnya berujung kepada para tabi'in atau penerus. Kemudian sumber hukum ekonomi Islam adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang satu permasalahan hukum yang terjadi. Fuqaha membedakan ijma' dalam dua hal, yakni yang pertama, kesepakatan yang terjadi pada saat semua mujtahid mengemukakan pendapatnya dan ternyata pendapat mereka semuanya sama, disebut sebagai ijma' shar'i. Dan yang kedua adalah kesepakatan yang terjadi hanya di sebagian mujtahid, sedangkan sebagian lainnya diam atau tidak memberi komentar, sehingga dianggap setuju, yang disebut dengan ijma' sukuti. Yang keempat adalah ijtihad dan qiyas. Ijtihad berarti mencurahkan semua kemampuan nalar atau daya pikir untuk menentukan sedikit banyak peluang suatu persoalan yang mengandung implikasi hukum bahwa pendapatnya ini mungkin benar atau salah. Qiyas menurut ulama usul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Adapun definisi lain dari qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang nas hukumnya karena artinya persamaan ilat hukum. Yang kelima adalah prinsip lain. Pertama, istihsan, yaitu mengutamakan solusi yang lebih baik meskipun berbeda dari analogi umum. Yang kedua adalah istislah, yaitu menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umat. Yang ketiga adalah maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula ditolak syara melalui dalil. Yang terakhir adalah urf, atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan acuan hukum. Kemudian adalah implementasi prinsip hukum ekonomi Islam. Prinsip hukum ekonomi Islam diterapkan melalui yang pertama, prinsip tauhid, yaitu mengakui Allah sebagai pemilik mutlak segala sesuatu. Semua aktivitas ekonomi harus sejalan dengan kehendaknya. Yang kedua adalah prinsip keadilan, yaitu distribusi kekayaan yang adil dan perlakuan yang setara bagi semua pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah prinsip al-ihsan, yaitu mengutamakan kebajikan dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan pribadi. Yang keempat adalah prinsip al-mas'uliyah, yaitu menekankan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan ekonomi. Yang kelima adalah prinsip al-wasatiyah atau menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Yang keenam adalah prinsip kejujuran, yaitu mendorong transparansi dan melarang transaksi yang merugikan pihak lain. Kesimpulan dari materi ini adalah hukum ekonomi Islam adalah pedoman yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Dengan karakter fleksibilitasnya, hukum ini mampu berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Asas hukum ekonomi Islam menekankan nilai-nilai kejujuran, kerelaan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan ijtihad, dan qiyas. Implementasinya mencakup larangan riba, distribusi zakat, dan penerapan sistem ekonomi berlandaskan tauhid. Hukum ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual, sehingga menghasilkan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.